Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 11. Sarah merasakan takdir benar mempermainkannya. Sungguh ironis. Dion dan Sarah berdiri di lorong, tepat di depan pintu apartemen Sarah. Sebelum Sarah membuka pintu apartemennya dengan cardlock di tangannya, Sarah berpaling kepada Dion. Sudah larut. Kurasa kamu cukup mengantarku sampai di sini, Yon. Kamu tidak mengajakku masuk. Dion mengerutkan dahinya, mendengar perkataan Sarah. Sekarang sudah hampir jam 11 malam. Kurasa kamu harus pulang, ucap Sarah kemudian. Tapi aku belum ingin pulang. Biasanya aku dan Grace bisa ngobrol denganmu sampai lewat tengah malam. Dion mengernyit dahinya, mendengar pengusiran Sarah yang terang-terangan. Situasinya sudah berbeda. Bukankah kita tidak lagi hanya sekedar teman sekarang? Karena kita sudah lebih dari sekedar teman. Semuanya jadi lebih wajar kan? Sarah menggeleng dengan mata yang melotot tapi membuatnya malah lebih mirip boneka Barbie. Karena kita tidak lagi teman, maka tidak wajar kamu terlalu lama di apartemenku apalagi sudah larut malam begini. Lah, kok enakan jadi teman lagi daripada jadi pacar? Aturannya jadi banyak, Dion menggerutu dengan mimik lucu. Bener nih, balik jadi teman. Sarah menarik sudut bibirnya sehingga seperti mengancam. Bercanda Kay, bercanda, tetap pacar saja. Dion menangkupkan telapak tangannya di depan dada dengan sikap memohon yang lucu. Sarah tertawa kecil melihat tingkah Dion. Laki ini selalu saja bisa membuat tertawa dengan pola jenakanya. Tidak baik pacaran berduaan malam. Sarah menggerakkan telunjuknya pada Dion seperti seorang guru yang sedang memperingatkan muridnya. Dan lagi, aku masih istri orang. Kalau terpublikasi, dikira orang aku lagi selingkuh dengan Brondong, ujar Sarah. Dion tertawa mendengar joke Sarah yang menurutnya lucu itu. Tapi kalau dipikir, kita memang pasangan selingkuh. Tapi, pasangan selingkuh yang legal. Dion menimpali dan tertawa. Hus, Sarah menutup mulut Dion dengan tangannya. Kuatir tawa Dion mengundang keributan di lorong apartemen itu. Mendadak mereka berdua terdiam dan saling pandang. Sarah sejenak menjadi salah tingkah dengan tatapan syahdu Dion. Dengan perlahan Dion menurunkan tangan Sarah dari mulutnya dan menarik pinggang gadis itu merapat ke tubuhnya. Lalu dengan gerakan yang tidak lagi bisa dikontrol oleh Sarah, bibir Dion sudah menempel di bibirnya. Menyasar dengan lembut. Nafas mereka saling bertukar hangat. Entah mengapa wajah Raka tiba menari di kepala Sarah. Segera Sarah tersadar. Dengan cepat didorongnya tubuh Dion menjauh. Sepertinya kamu memang harus cepat pulang, Yon. Dengan gemetaran Sarah menempelkan cardlock di tangannya ke gagang pintu. Lalu tanpa menoleh kepada Dion yang masih melongo di tempatnya berdiri, Sarah menutup pintu apartemennya dengan nafas tersengal. Hampir 5 menit Sarah menenangkan dadanya yang berdegup kencang, sebelum kemudian berjalan menuju jendela. Sarah menyibak jendela gorden apartemennya. Mobil Porsche Dion baru saja keluar dari area pekarangan apartemen. Sarah mengempaskan tubuhnya di atas tempat tidurnya yang empuk. Kepalanya melayang pada kejadian barusan. Dia baru saja menerima Dion sebagai kekasihnya. Perasaan yang aneh menjalari hatinya. Tidak mengerti apakah keputusannya itu benar atau salah. Tapi kekosongan hatinya telah memaksanya untuk terbangun dari mimpi. Untuk apa mengharapkan seseorang yang kamu tahu tidak akan pernah melihatmu? Jika ada seseorang yang sudah berdiri dengan tegak di depanmu. Untuk apa menyiksa hati dengan berkubang di dalam kesakitan bertepuk sebelah tangan? Jika ada yang bersedia mengulurkan tangan padamu untuk menghapus setiap tetes air matamu.
Untuk apa menyimpan perasaan pada orang yang tidak pernah menyimpan rindu sedikit pun padamu? Sarah menguatkan keputusannya sendiri. Untuk meyakinkan bahwa keputusannya bahwa tidak salah menerima Dion dalam hidupnya. Untuk Sarah sekarang, cinta bukan lagi soal memanjakan rasa tapi soal kesabaran untuk meyakinkan diri sendiri bisa saling menerima. Cinta tidak harus datang dari awal tapi menjadi ada karena suatu proses yang diciptakan bersama. Cinta akan ada karena kita telah terbiasa. Dion telah banyak berkorban untuknya, tidak ada salahnya dia memberi kesempatan pada laki itu. Tidak ada salahnya dicintai daripada mencintai. Sarah masih sibuk memeriksa orderan klien yang diserahkan oleh Jen. "Mam, dari tadi Bang Dion telpon terus loh." "Ya, aku tahu," jawab Sarah dengan cuek. Dion sudah berkali-kali menelpon Sarah tapi Sarah lagi sibuk jadi malas mengangkatnya. Jika Dion telpon bisa berjam-jam, pekerjaannya tidak akan selesai kalau meladeni sama kekasih yang selalu punya banyak topik untuk dibahas dan dibicarakan itu. Tapi, dia sekarang nelpon ke HP-ku. "Mam, Jen yang kemayu ini berceloteh dengan genit." "Ya, sudah, angkat saja," jawab Sarah masih dengan gaya yang acuh. "Sudah Jen angkat tadi." Terus, dia nanya, "Mam, sedang apa? Kok sibuknya sampai tidak bisa angkat telepon?" Terus, ku jawab memang lagi sibuk. Menyelesaikan satu rancangan baju wedding klien. Terus memeriksa daftar orderan dan keuangan bulanan. Terus saja ngomongnya, Jen merengut kesal. "Loh, aku harus menyahut apa?" Sarah tergelak melihat gaya Jen yang lucu. "Kasihan Bang Dion lo, Mam. Kan, aku benar lagi sibuk. Kamu kan lihat sendiri." "Jen," jawab Sarah sambil tertawa. "Iya, sibuk. Tapi masa angkat telepon Bang Dion saja susah. Kok kamu yang baper, Jen?" Sarah tertawa geli. "Bang Dion itu baik dan perhatian sekali sama kamu." "Mam, masa dianggurin?" protes Jen. "Kamu mau sama Dion? Ambil saja." "Jen," Sarah tertawa lagi. "Ih, Mam suka bercanda. Orang serius." Jen mencibir lalu keluar dari ruangan Sarah dengan muka kesal. Diikuti tawa geli Sarah melihat tingkah lucu Jen. Tidak berselang lama, sepeninggal Jen, ponsel Sarah berbunyi. Sarah melirik dengan enggan. Dion ini benar pantang menyerah. Dia berencana menghubungi Dion kembali sampai dia pulang ke apartemen saja. Alis Sarah bertaut. Yang menghubungi adalah nomor yang tidak dikenalnya. "Halo, sayang. Apa kabarmu?" "Ya." Alis Sarah bertaut. Mendengar suara di seberang. "Ini Mama." "Oh, ya, Mama." Kabar Sarah baik, Ma. "Apa kabar Mama juga?" Sarah segera mengenali suara itu. Milik Mama Raka. Sarah tiba merasa tak enak. Dia mengabaikan orang tua Raka setelah ditinggal oleh Raka. "Mama baik, sayang. Mama kangen sekali denganmu, sayang." "Iya, Sarah juga kangen Mama. Mama tadi minta nomor kontakmu dari Raka. Biar bisa telepon kamu sayang." "Sekarang Mama sudah bisa jalan sendiri loh." Mana menyambut dengan suara ceria. "Syukurlah Ma. Maaf Sarah belum ada jenguk Mama." "Tidak apa, sayang. Mama mengerti. Kamu lagi sibuk." "Maafkan Sarah, Ma." "Maaf untuk apa, sayang?" Sarah menggigit bibirnya. Banyak hal yang sebenarnya memerlukan pengampunan perempuan yang sangat tulus menyayanginya ini. Banyak permintaan maaf atas apa yang dia dan Raka lakukan padanya. Kebohongan demi kebohongan. Sandiwara demi sandiwara yang begitu banyak mereka lakukan terhadap Mama yang baik ini. "Maaf, lama tidak menemui Mama," jawab Sarah. Matanya tiba terasa panas. "Pikirkan saja pekerjaanmu dulu. Seperti Raka bilang tadi. Pas Mama telpon, Sarah belum bisa diganggu. Deadline-nya banyak yang harus diselesaikan. Biar cepat bisa nyusul Raka harus selesai semua." "Dek,
Dada Sarah berdegup ketika Mama menyebutkan nama Raka. Kapan rencana menyusul Raka ke Leiden? Sayang. Pertanyaan dari seberang membuat Sarah sejenak bingung harus menjawab apa. Secepatnya Ma. Jawab Sarah sekenanya. Dalam bulan ini, bulan depan, belum bisa Sarah pastikan. Ma. Oh. Mereka berdua terdiam sesaat. Sepertinya kehilangan kata. Papa. Bagaimana kabarnya? Tanya Sarah mengalihkan pembicaraan yang tiba-tiba terasa canggung. Papamu lagi di luar kota. Ada meeting karena Edgar tidak bisa menghadirinya. Lila susah ditinggalkan. Hari melahirkannya sudah dekat. Kalau Lila sudah mau melahirkan ya, Ma? Iya. Jawab Mama. Desi pasti senang sekali. Sarah teringat wajah polos manis milik Desi. Sekarang dia merasa benar merindukan si cantik Desi yang cerewet dan lincah itu. Kamu tahu kan Desi? Dia sekarang tidak mau jauh dari perut mamanya. Katanya dia harus yang pertama menggendong adiknya kalau sudah keluar. Mama terkekeh. Disambut tawa Sarah. Mengingat tingkah pola Desi yang biasanya heboh sekali. Tidak terasa ya, Ma, Kak Lila sudah mau lahiran. Kamu belum ada ketemu mereka? Belum sempat Ma. Tapi rencana minggu ini mau ke rumah Kak Lila, sahut Sarah. Rasa malu menyeruak. Dia merasa begitu sok sibuk di depan Mama. Kemudian hening sejenak. Sayang. Ya, Ma. Tadi Mama menelpon Raka. Tiba suara Mama terdengar aneh. Sarah diam menunggu kalimat selanjutnya dari seberang. Kalian berdua Raka baik saja kan? Sayang, pertanyaan itu seperti menghujam sampai ke jantung Sarah. Ya, Sarah rasa kami baik saja, Ma. Kalian yakin? Ada apa ya, Ma? Raka ada bilang sesuatu ke Mama? Tidak ada sayang. Raka tidak bilang apa. Tapi Mama merasa ada yang salah. Desah Mama dengan nada ragu. Salah? Apa yang salah? Ma, sekarang Sarah tiba merasa benar gugup. Boleh Mama bertemu kamu, sayang? Kapan? Ma, kapan kamu ada waktu, sayang? Terserah Mama saja Ma. Sarah akan mengatur waktunya kapan saja untuk Mama. Jawab Sarah segera. Dia sebagai menantu tidak akan bisa menolak permintaan seorang mertua. Apalagi mertua sebaik Mama Raka. Apakah Sarah bisa pulang sore ini ke rumah? Iya, Ma. Terima kasih, sayang. Mama mau Sarah bawakan apa? Tidak perlu bawa apa, sayang. Mama cuma kangen sup jagung buatan menantu Mama. Sarah tercenung sesaat. Orang tua ini benar membuat Sarah merasa sangat bersalah sekarang. Baik, Ma. Sarah pulang sore ini, sebelum makan malam. Jawab Sarah. Kamu menginap saja di rumah. Kamu temani Mama, ya? Iya, Ma. Terima kasih sayang. Sampai jumpa sore nanti, ya? Iya, Ma. Sampai ketemu sore nanti. Bye, sayang. Bye, Ma. Telepon itu ditutup. Sarah masih menimang ponselnya. Berpikir keras. Apakah harus dia menelpon Raka untuk menanyakan apa yang harus dilakukannya di sana? Dia takut membuat kesalahan yang bisa membuat rencana mereka berdua Raka hancur. Tapi andai saja harus jujur. Itu bukan alasan utama ketakutannya. Karena dia merasa lebih takut jika menyakiti perasaan Mama yang telah begitu baik padanya. Sarah membuka kontak di HP-nya. Matanya masih terpekur menatap nomor kontak Raka. Haruskah dia menelpon Raka sekarang? Sementara laki itu tak pernah sekalipun mencoba menghubunginya. Akhirnya Sarah memutuskan untuk menelpon Raka. Dengan gemetar yang entah datang dari mana, Sarah menelpon kontak Raka. Nada sambung yang terdengar sudah cukup membuatnya gugup. Dia menunggu teleponnya disambut dengan rasa aneh yang bercampur aduk. Rasa canggung, malu, gugup dan rindu. Nada sambung berbunyi. Sarah menunggu dengan gelisah. Bunyi nada sambung itu berpacu dengan degup jantungnya.
Tapi 2 kali Sarah mengulang panggilan. Tidak ada respon dari Raka. Sarah menghela nafasnya. Mungkin Raka benar sudah melupakannya. Bunyi HP Sarah di detik berikutnya sempat membuatnya dadanya berdegup kencang karena mengira yang menelpon dia adalah Raka. Tapi ternyata itu Dion. Halo. Kay. Sibuk sekali sekarang. Suara renyah Dion terdengar dari seberang. Iya. Masa telpon pacar sendiri susah diangkat? Beneran lagi sibuk. Aku telpon nanti lagi ya. Hei. Ini sudah jam makan siang. Kita lunch yuk. Aku barusan abis makan. Di restoran depan butik dengan Jen dan anak. Anak tadi. Tolak Sarah. Oh. Malam ini kita jadi dinner kan? Kok? Kita ada janjian dinner, ya? Minggu kemarin kan kamu sudah bilang iya. Kay, dinner di tempat kita jadian. Aduh. Aku ada janji malam ini. Janji dengan siapa? Klien? Bukan. Tapi tak lebih penting dari aku, kan? Sarah terdiam. Dengan siapa? Sarah tidak menjawab. Jemari lentiknya sibuk memainkan pulpen yang dipegangnya. Dia mempertimbangkan. Apakah perlu Dion tahu dengan siapa dia membuat janji? Oke. Kamu atur sajalah pertemuannya sebelum jam 8 atau 9. Aku bisa menunggu. Petik 2. Aku mungkin pulang besok siang. Sekarang Dion yang terheran. Janji dengan siapa yang harus menghabiskan 1 malam? Jangan bilang. Raka baru saja pulang. Nada cemburu terdengar kentara di suara Dion. Bukan dia. Terus. Siapa? Mama Raka. Sekarang Dion yang terdiam. Apa harus malam ini? Kay? Iya. Aku sudah janji. Sore ini ditunggu di rumah. Tidak bisa ditunda. Besok malam mungkin. Aku sudah janji. Yon. Tapi, kamu juga sudah janji denganku minggu kemarin. Rasa kecewa dan sedikit kesal membuat suara Dion meninggi. Maaf. Aku lupa. Jawab Sarah dengan penuh sesal. Cuma itu, maaf saja. Terus kamu maunya apa? Sekarang suara Sarah mulai terdengar kesal. Kamu batalkan janjimu dengan mamanya Raka itu. Mereka bukan hal yang penting juga dalam hidupmu. Tidak bisa. Sarah benar kesal. Kenapa tidak bisa? Toh, mereka sebentar lagi bukan apa bagimu? Sebentar lagi kalian berdua Raka akan bercerai juga. Dion terdengar lebih kesal lagi. Sudah ku bilang. Yon, tidak bisa. Kita bisa menunda dinernya besok malam kan? Suara Sarah sedikit melunak. Dia tidak mau memperpanjang perdebatan dengan Dion. Kay. Suara Dion sekarang lebih rendah dan hampir tak terdengar. Kenapa aku selalu menjadi nomor 2 bagimu? Dibanding Raka. Lanjutnya terdengar kecewa. Dion, Sarah merasa sedikit bingung dengan perubahan suara Dion. Apa yang membuat Raka menjadi lebih baik dari aku? Dia tidak pernah memperhatikanmu. Dia tidak pernah peduli dengan perasaanmu. Yon, kita tidak harus membicarakan ini, kan? Sarah menyela dengan wajah yang terasa panas. Kata Dion serasa menghujam ke jantungnya. Terasa sakit, sangat sakit, bahkan membuat dadanya terasa sesak. Entah mengapa. Tapi, sekali saja kamu membuatku merasa penting. Apakah itu sulit? Tanya Dion. Kamu penting bagiku. Sangat penting, sahut Sarah. Dion terdengar menghela nafasnya berat di seberang sana. Kalau aku penting, desahnya perlahan. Kenapa kamu melupakan kalau hari ini adalah ulang tahunku? Lanjut Dion kemudian. Terdengar putus asa. Sarah terpana. Terkejut dengan dirinya sendiri yang melupakan hal yang begitu penting itu. Sarah menggigit bibirnya. Aku benar lupa. Lanjut Sarah dengan penuh penyesalan. Karena aku tidak pernah dianggap penting. Maka aku terlalu mudah dilupakan. Karena aku hanya orang kedua dalam hidupmu. Sahut Dion. Maaf. Yon, maafkan aku. Terima kasih untuk permintaan maafmu.
Itu lebih dari cukup, sahut Dion. Mereka berdua sama terdiam beberapa saat, larut dalam perasaan masing-masing. Sarah menjadi serba salah. Dia baru ingat. Minggu kemarin saat Dion menemaninya melihat katalog bahan kain dari salah seorang rekanan supplier bahan baku butiknya, Dion sudah menyinggung soal ulang tahunnya. Mereka akan merayakannya dengan dinner romantis di restoran tempat mereka berdua meresmikan hubungan mereka, 2,5 bulan lalu. Dion, ya, kamu tidak marah, kan? Tidak, jawab Dion pendek. Kita bisa menunda dinernya besok malam, kan? Tanya Sarah hati-hati. Ya, terserah kamu saja. Kita tidak sedang berkelahi, kan? Sarah menjadi sangat tidak enak dengan Dion. Dion tertawa kecil, terasa garing dan sangat terpaksa. Kita baik saja. Siapa bilang sedang berkelahi? Sahut Dion. Maaf ya, Yon. Besok aku janji kita dinner berdua. Tempat itu sudah penuh untuk besok, jawab Dion. Dia sangat kecewa, karena sudah reservasi tempat jauh hari. Tapi begitu mudah Sarah membatalkannya. Kalau kita dinernya di apartemenku besok, bagaimana? Bujuk Sarah. Dion terdiam. Terserah kamu saja. Kamu tidak kangen dengan masakanku? Goda Sarah. Iya. Deal kita dinner di apartemenmu besok malam. Kamu mau? Aku masak apa? Sarah masih berusaha membujuk Dion. Karena dia tahu Dion sedang marah padanya. Dan semua murni kesalahannya. Bagaimana kalau spaghetti bolognese? Atau macaroni shechotel? Atau? Tawar Sarah. Dia tahu Dion adalah penyuka semua makanan yang berbau Eropa. Mungkin karena dia lama sekolah di Inggris dulu. Pokoknya, semua yang kamu masak aku makan, sahut Dion. Sarah tersenyum sendiri dengan lega. Suara Dion sudah menunjukkan dia kembali normal dari kemarahannya. Oke. Besok malam. Ya. Jam 7 tepat. Kamu sudah dengar dari Pak Amin. Mas Dion sudah datang. Sarah terkekeh. Menggoda Dion lagi. Aku akan datang sebelum jam itu. Sebelum jam itu aku masih di dapur. Masak untuk Tuan Rajaku Dion. Jadi tolong datang pada jam yang ditentukan. Sekarang terdengar suara tawa Dion. Begitu senang. Mendengar dirinya adalah raja bagi gadis itu. Aku kan bisa bantu Tuan Putriku masak? Aku mau masak spesial untuk ulang tahun Tuan Raja. Jadi tidak perlu bantuan siapapun. Biar jadi surprise. Oke. Deal. Sampai jumpa besok malam. Ya. Jangan lupa lagi. Dion memperingatkan Sarah. Siap. Tuan Dion. Dion tertawa tergelak. Membujuk laki. Laki ini ternyata sangat mudah. Sarah tersenyum simpul membayangkan wajah Dio di seberang sana. Oke. Aku harus pulang dulu. Bersiap. Siap ke rumah orang tua Raka sore ini. Sebenarnya ada urusan apa sih? Ketemu dengan orang tuanya Raka? Mamanya cuma bilang ingin membicarakan sesuatu. Sahut Sarah. Tentang apa? Untuk itulah aku ke sana. Supaya tahu. Oh, iya. Jadi harus buru nih. Penting, ya? Please. Jangan mulai lagi sayangku. Cintaku. Sarah menyahut gemas. Ya, sudahlah, hati kalau begitu, jangan ngebut. Atau perlu ku antar? Dion. Please. Iya. Bye. Dion. Bye. Kay. Tunggu. Apa? Selamat ulang tahun. Ya. Simpan ucapannya untuk besok malam saja. Tut. Suara telepon ditutup Dion. Sarah baru saja sampai rumah orang tua Raka. Mama sudah berdiri di teras rumah. Sepertinya menunggu dengan tak sabar. Apa kabar? Sayang. Sebuah pelukan hangat menyambutnya. Mama begitu sehat. Bahkan lebih bugar dari pertama kali mereka bertemu. Kabar baik. Ma. Sarah membalas pelukan Mama dengan hati yang tiba terasa mengharu biru. Senang sekali.
Lihat Mama sudah tidak lagi di kursi roda. Sarah merasakan ciuman mendarat di pipinya. Penuh dengan kasih sayang. Iya, sayang, Mama sekarang bisa berjalan. Jalan sampai depan komplek, loh. Syukurlah. Ma. Tapi Mama tidak boleh terlalu capek. Nanti sakit lagi seperti kemarin. Kalian berdua Raka ini memang sehati. Mama mencubit pipi Sarah lembut. Hah, kok sehati? Memangnya kenapa? Ma, Sarah menenteng tas pakaian yang tak seberapa besarnya di tangannya, mengikuti langkah Mama. Kemarin malam waktu Mama VC sama Raka, dia juga ngomong begitu sama Mama. Mama tertawa kecil. Bi Asih muncul di depan pintu dengan wajah yang riang. Nak Sarah, lama tidak pulang. Betapa kata Bi Asih terasa menusuk hatinya ketika mengatakan kalimat itu. Semua orang di dalam rumah ini selalu menganggapnya bagian dari rumah ini. Tapi Sarah sendiri tidak pernah merasakannya. Dia tidak pernah berani membuat ikatan yang dengan rumah ini. Karena jika dia melakukannya, dia khawatir semakin terluka ketika saat perceraiannya dengan Raka tiba. Maafkan Sarah. Bi. Sarah ini memang tidak pandai membagi waktu. Selalu sok sibuk. Sarah terkekeh. Bi Asih. Kamarnya sudah siap? Tanya Mama. Sudah, Bu. Kamar dan Raka sudah Bi Asih bersihkan. Makasih Bibi. Sarah antar tas dulu ya ke atas. Nanti tunggu aku di dapur, aku mau masak makan malam buat Mama. Petik 2. Mama menatap Sarah dengan begitu sayang. Membuat Sarah disergap rasa bersalah di dalam hati. Istirahat saja dulu sayang. Ini masih sore juga. Sarah naik dulu ya, Ma. Mama melempar senyum sambil mengangguk. Ketika Sarah pamit menaiki tangga menuju lantai atas. Saat Sarah membuka pintu, dia merasa begitu akrab dengan bau maskulin di dalam kamar itu. Seolah-olah ada Raka menunggu di sana dengan tatapan acuh dan dinginnya. Wajah itu dulu kerap membuat dia kesal luar biasa. Tapi betapa sekarang Sarah merasa sangat merindukannya. Tangan Sarah menyentuh sofa bed di bagian kaki tempat tidur yang biasa menjadi tempat Raka tidur jika dia sedang menginap di rumah ini. Sofa bed itu terasa lembut tapi dingin. Seolah bercerita entah berapa lama tidak pernah ditiduri. Sarah meletakkan tasnya di atas meja dan duduk tercenung di sana. Memandang sekeliling dengan dada yang terasa mulai sesak. Sarah berharap menemukan sedikit bayangan Raka di sana. Dan matanya kemudian tertuju pada dinding di atas kepala tempat tidur. Di sana tergantung sebuah figura besar dengan frame dari kayu yang dicat bening, memberi warna kayu yang alami. Di dalam frame itu, terpampang foto pernikahan Sarah dan Raka. Di foto itu Sarah dan Raka sedang tersenyum sambil melihat ke sebuah arah. Sarah terpana. Entah kapan foto itu diambil tapi pose itu sungguh seperti benar foto sepasang pengantin yang sedang bahagia. Tanpa sadar, 2 buliran bening jatuh di sudut matanya. Dada Sarah terasa seperti dihimpit batu besar, membuatnya tak bisa menahan lagi perasaannya. Bersambung dulu ya teman-teman.